Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap alimil ulama al-asatid wal asatidat, pewaris Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir di tengah-tengah kita al-mukarram Al-Ustadz Ibnu Zainuddin, Al-Ustadz Eko, Al-Ustadz Nasruddin, Al-Ustadz Kariman, Al-Ustadz Abdul Qadir, beserta para asatid yang lain. Kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua wabil khusus, sahibul bait, orang tua kita bersama Bapak Haji Guntur Aradia, kita doakan semoga beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah, para hadirin, alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya sehingga pada malam hari ini, walaupun tadi disampaikan agak mendadak ya Pak Haji, cuaca juga ini paling enak, tarik selimut itu kan sambil rebahan gitu ya Pak. Tapi subhanallah, kita semua dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hamba beliau yang membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca istighatsah, membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua, amin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, amin. Keimanan kita terus semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahlus sunnah wal jamaah semakin kokoh. Di antara kita semua yang punya cita-cita, Allah mudahkan cita-citanya. Yang masih punya problem, Allah beri jalan keluar. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya zahiran wa batinan. Dan kita yang sehat-sehat, Allah jauhkan dari segala penyakit, Allah jauhkan dari segala musibah, baik musibah dunia, musibah agama, terlebih-lebih nanti musibah di yaumul qiyamah, amin ya rabbal. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak panjang lebar karena waktu juga sudah malam, nanti mungkin ditambahin oleh orang tua kita Bapak Haji Guntur biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada satu doa yang hakul yakin, saya yakin bapak-bapak di sini semua hafal. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita semua hafal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Namun para hadirin, tidak sedikit di antara kita belum paham apa sih hasanatud dunya wa hasanatul akhir. Yang kita minta nih, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maksudnya itu apa? Kan kita doa aja nih, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Mungkin kita masih banyak yang belum faham. Sehingga para hadirin, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud wa fil akhirati hasanah yaitu surga. Kebaikan akhirat yang paling tinggi sudah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab surga itu tempatnya orang-orang hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian satu pertanyaan lagi. Hasanah fid dunya itu apa? Kebaikan di dunia itu apa? Kalau di akhirat sudah jelas dah, surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebaikan di dunia, maka dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Di antara kebaikan dunia, Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada 4 para hadirin. Jadi kata Nabi, ada 4 perkara, jika 4 ini diberikan kepada kita, maka sungguh kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi kata Nabi ada berapa bapak-bapak? Ada 4. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari dapat rezeki 1 juta, bersyukur alhamdulillah. Sehari dapat rezeki 500.000, bersyukur alhamdulillah. Sehari dapat rezeki 100.000, bersyukur alhamdulillah. Sehari dapat 50.000, alhamdulillah. Sehari nggak dapat, itu orang Indonesia luar biasa Pak. Kadang kecelakaan aja masih syukur gitu ya. Untung motornya ada yang hancur, orangnya dia. Ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita bahwasanya hati kita bagaimana pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih syukur di dalam hati kita, berarti dapat 1 kebaikan di antara kebaikan dunia dan akhirat. Sampai mohon maaf para hadirin, di dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hamba yang bersyukur itu sangat sedikit. Makanya ahli politik itu bertanya-tanya, kenapa orang yang korupsi itu orang-orang kaya? Benar nggak? Ada nggak orang miskin korupsi? Apa yang boleh korupsi? Mereka yang bahkan kehidupannya sudah cukup, bahkan lebih, tapi mereka korupsi, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya, sederhana atau miskin itu tidak jaminan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu harus dilatih. Harus dilatih sehingga Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit kata Allah dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada 1 surah itu di antara ayatnya itu banyaknya pertanyaan. Banyaknya apa? Pertanyaan, apakah kalian bersyukur? Apakah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah tidak ada nikmat yang kami berikan kepada kalian?
pertanyaan kepada seorang hamba, kepada makhluk, yang mana kebanyakan di antara kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberi hati yang bersyukur, berarti kita mendapatkan apa? Salah satu kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, kata Nabi, lisanun zakir, lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di Lailatul Istimah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini jarang dilakukan oleh ormas-ormas lain. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama bangga karena mendapatkan yang kedua ini dari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yaitu lisannya pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita nih latah berzikir. Kaget, alhamdulillah. Kemudian ada yang ngasih duit, kagetnya apa? Alhamdulillah. Melihat perempuan cantik, subhanallah. Itu kan. Pandangan pertama rizki, kalau udah kedua, ketiga bahaya. Pokoknya latah kita kalau bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi lisan kita termasuk lisan yang pandai berzikir. Kita hidup, Pak, mohon maaf, 24 jam yang diajarkan Nabi diantaranya apa? Zikir. Mohon maaf nih, bapak-bapak jam 12 malam kebangun, atau jam 1 malam kebangun pengen beli nasi goreng, itu sampai ada doanya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kebangun dari tidur, kata Nabi SAW, baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsayta wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na, terus panjang ya. Itu sampai akhir subuh. Kemudian ketika kita bangun tidur jam 3 dianjurkan baca doa alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Masuk kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, keluar kamar mandi hufranak alhamdulillahilladzi adhaba. Wah, doa itu dari pagi sampai kita tidur lagi itu diajarkan oleh Nabi